Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Alkisah pagi itu alun-alun Baghdad ramai bukan main. Abu Nawas dengan sorban miring andalannya sudah duduk santai di bangku kayu, siap berhadapan dengan sekelompok pendeta dari berbagai mazhab. Kali ini topiknya panas. Siapa Nabi terakhir? Yesus atau Muhammad? Para pendeta dipimpin oleh pendeta Badlovel yang berjenggot lebat sudah bersiap dengan kitab-kitab tebal mereka. Sementara Abu Nawas, ya seperti biasa, hanya sibuk mengelus janggut tipisnya sambil tersenyum penuh arti. Pendeta Badlovel dengan suara berwibawa membuka perdebatan. Wahai Abu Nawas, kami di sini untuk mencari kebenaran tentang Nabi terakhir. Menurut keyakinan kami, Yesus Kristus adalah Nabi terakhir dan penyelamat umat manusia. Bagaimana dengan pandanganmu? Abu Nawas menguap lebar, membuat para pendeta saling lirik. Maafkan saya, pendeta. Perdebatan ini sungguh membuat saya mengantuk. Tapi sebelum kita bahas soal Nabi terakhir, bisakah saya bertanya satu hal? Ia menoleh ke arah seorang penjual roti yang kebetulan lewat. Wahai tukang roti, apakah rotimu hari ini segar? Saya butuh sesuatu yang renyah untuk menyegarkan pikiran. Para pendeta mengerutkan kening. Abu Nawas, ini perdebatan serius, seru pendeta Badlovel. Abu Nawas menggigit rotinya dengan santai. Justru ini penting, pendeta. Otak tidak bisa bekerja optimal kalau perut keroncongan. Nah, tadi Anda bertanya tentang Nabi terakhir, bukan? Baiklah, mari kita mulai dari hal sederhana. Ia menatap pendeta Badlovel dengan senyum licik. Pendeta, apakah Anda pernah makan roti? Pendeta Badlovel terkejut. Tentu saja, setiap hari. Dan apakah Anda tahu, setiap roti yang lezat ini punya adonan. Dan adonan itu dibuat oleh pembuat roti. Abu Nawas melanjutkan, sekarang jika pembuat roti itu sudah membuat roti yang sempurna, apakah dia masih perlu terus-menerus membuat adonan baru untuk roti yang sama? Pendeta-pendeta saling pandang, mulai menangkap arah pembicaraan Abu Nawas. Tentu tidak, jika roti itu sudah sempurna, jawab pendeta Badlovel hati-hati. Abu Nawas mengangguk, tepat sekali. Begitu juga dengan para nabi, Allah mengutus mereka silih berganti untuk membimbing manusia, seperti pembuat roti yang terus menyempurnakan adonannya. Tapi jika sudah ada adonan yang paling sempurna, yang bisa menghasilkan roti paling lezat dan mengenyangkan sepanjang masa, apakah masih perlu adonan lain setelah itu? Sebelum para pendeta bisa menjawab, Abu Nawas tiba-tiba mengeluarkan sebutir kurma dari sakunya. Lihatlah kurma ini, manis bukan? Dia berasal dari pohon kurma. Tapi jika pohon kurma itu sudah berbuah dan kurma yang paling manis, paling banyak dan bisa jadi bekal untuk perjalanan jauh, apakah kita masih harus mencari buah lain yang belum tentu seenak ini? Pendeta Rafael, pendeta kurus dengan wajah tajam berdiri. Itu hanya perumpamaan, Abu Nawas. Kami ingin bukti yang lebih kuat. Abu Nawas terkekeh. Baiklah kalau begitu. Pernahkah kalian mencicipi madu? Ia menoleh ke pedagang madu. Wahai sahabat, bolehkah saya mencicipi madumu? Setelah mencicipi, ia berkata, manis sekali. Tapi tahukah kalian, ada juga madu palsu yang dicampur gula dan air. Pedagang madu mengangguk. Nah, kata Abu Nawas sambil menatap para pendeta, meskipun ada madu palsu, apakah itu berarti madu asli tidak ada? Begitu pula dengan kenabian. Banyak yang mengaku nabi, tetapi hanya ada satu madu asli yang diberikan oleh Allah sebagai penyempurna semua risalah sebelumnya. Dia adalah penutup, pembawa ajaran yang paling lengkap dan abadi. Pendeta Gabri yang mulai frustasi menghela nafas. Baiklah Abu Nawas, kami akui perumpamaanmu cerdas. Tapi siapa madu asli dan roti sempurna yang kau maksud sebagai nabi terakhir tersebut? Abu Nawas tersenyum lebar. Mudah sekali. Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup para nabi, yang ajarannya menyempurnakan dan menjadi petunjuk hingga akhir zaman. Sama seperti adonan yang sempurna dan madu asli yang tak pernah tertandingi. Kerumunan bersorak. Para pendeta terdiam. Beberapa tampak mulai berpikir,
Perdebatan hari itu yang dimulai dengan candaan roti berakhir dengan renungan mendalam tentang nabi terakhir. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan khas dari kejauhan. Bakso, bakso, bakso panas. Abu Nawas yang sedang lapar segera berdiri. Ia melihat tukang bakso keliling mendorong gerobak kecil, sambil terus meneriakkan dagangannya. Abu Nawas pun memanggil, "Tukang bakso, kesini sebentar." Tukang bakso berhenti di depan rumah Abu Nawas. "Ada yang bisa saya buatkan, Tuan?" tanya si tukang bakso dengan ramah. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku ingin seporsi bakso spesial, tetapi dengan syarat." Tukang bakso mengerutkan kening. "Syarat apa, Tuan?" "Syaratnya," jawab Abu Nawas sambil tertawa kecil, "baksonya harus ada rasa durian, kuahnya rasa kopi, dan tambahkan 1 butir telur bebek mentah di atasnya." Tukang bakso terkejut mendengar pesanan aneh tersebut. "Tuan, bakso seperti itu tidak ada yang jual." "Tapi aku sangat ingin mencobanya," jawab Abu Nawas sambil berpura-pura kecewa. "Kalau kau tidak bisa, aku tak jadi beli." Tak ingin kehilangan pelanggan, tukang bakso itu memutar otak. Ia mengambil semangkok bakso biasa, lalu berbisik, "Tuan, tunggu sebentar. Saya akan membuatkan sesuai permintaanmu." Sambil mempersiapkan mangkok, tukang bakso menambahkan sedikit kuah biasa, menyerahkan mangkok itu kepada Abu Nawas dan berkata, "Ini dia, rasa durian dan kopi sudah saya tambahkan. Telur bebeknya ada di dalam kuah, tetapi perlu dicicipi perlahan agar terasa." Abu Nawas mencicipi bakso tersebut. Rasanya seperti bakso biasa. Mana rasa durian dan kopinya?" Tukang bakso tersenyum licik. "Rasa durian dan kopi hanya muncul jika Tuan makan sambil membayangkan durian dan kopi. Jadi, cobalah makan sambil memejamkan mata dan membayangkan." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kau berani juga bermain kata, wahai tukang bakso, tapi aku tidak mau kalah." Ia mengambil uang logam dan menyerahkannya kepada tukang bakso. "Ini bayaranmu, tetapi hanya dengan syarat." Tukang bakso kebingungan. "Syarat apa lagi, Tuan?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Uang ini hanya bisa kau gunakan jika kau membayangkan barang yang akan kau beli." Tukang bakso menghela nafas panjang. Mereka berdua pun tertawa bersama. Akhirnya Abu Nawas membayar dengan uang sungguhan, dan tukang bakso memberi bonus 2 bakso ekstra. Sejak saat itu, tukang bakso tersebut selalu berhati-hati jika bertemu dengan Abu Nawas yang suka iseng. Tetapi diam-diam ia menikmati persahabatan unik mereka. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan memberikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya.
dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku. Hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana Tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya, Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair dan juga sosok jenaka yang penuh dengan kecerdasan. Sejak tinggal di Baghdad, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid, karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan bagi Baginda Raja. Akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. "Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya. "Wahai Baginda, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda Raja. "Sebentar dulu," ujar Baginda Raja yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda Raja sudah berganti pakaian yang sederhana layaknya rakyat biasa. "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran dan kaget. Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya. Istrinya pun tidak ada di rumah. Abu Nawas berpikir siapa yang akan menyiapkan hidangan untuk Baginda Raja. "Intinya aku mau ke rumahmu," ujar Baginda dengan sedikit memaksa. Karena tidak ingin membantah perintah rajanya, akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas, yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumah itu. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Baginda," jawab Abu Nawas. "Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda Raja. Ia hanya berpikir sejenak.
Abu Nawas menyadari permintaan baginda tidak mungkin bisa ditolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari dengan praktek. Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Dengan demikian, malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. "Mengapa api itu engkau tiup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Agar panas dan lebih besar apinya, Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah api itu membesar, Abu Nawas kemudian memasak sop. Setelah sop itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya dan meniup sop tersebut. "Lalu, mengapa sop itu engkau tiup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan, Baginda," jawab Abu Nawas. "Aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," katus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda Raja diiringi senyum kecut dari Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu Baginda Raja memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di tengah perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. "Ngomong-ngomong, berapa umurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Baginda," jawab Abu Nawas. "Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama," tanya Baginda Raja kembali. "Hamba konsisten, Baginda," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan santai di pasar. Hari itu ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi kecerdasan dan aura percaya dirinya membuat orang-orang selalu memperhatikannya. Di sebuah sudut pasar, Abu Nawas mendengar sekelompok wanita berbicara sambil tertawa cekikikan. "Kalau saja aku bisa bertemu pria yang cerdas dan humoris, aku pasti akan langsung jatuh cinta," kata salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum kecil mendengar hal itu. Ia pun berpikir untuk sedikit menghibur mereka dengan kecerdasannya. Abu Nawas mendekati para wanita itu dan dengan sopan berkata, "Maaf, aku mendengar pembicaraan kalian. Apa aku boleh bertanya, apakah kalian lebih suka pria yang tampan atau yang cerdas?" Salah satu wanita menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja pria yang cerdas lebih menarik. Tapi kenapa kau bertanya begitu, Tuan?" Abu Nawas mengangkat alisnya berpura-pura serius. "Kalau begitu, aku akan membuktikan kecerdasanku. Jika aku bisa membuat kalian semua kagum, aku minta satu permintaan." Para wanita itu penasaran. "Baik, kalau kau berhasil, kami akan memenuhi permintaanmu. Tapi bagaimana caramu membuktikan kecerdasanmu?" Abu Nawas mengambil 3 buah batu dari tanah dan berkata, "Lihat batu ini. Aku akan membuatnya berubah menjadi perhiasan hanya dengan kata-kata." Para wanita tertawa kecil. "Mana mungkin batu berubah menjadi perhiasan? Jangan bercanda, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Ia memegang satu bata dan berkata keras, "Wahai batu, berubah menjadi berlian." Ia lalu melemparkan batu itu ke semak-semak. Setelah beberapa detik, ia berpura-pura terkejut. "Astagfirullah, aku lupa. Mantra ini hanya berhasil jika ada seorang wanita cantik yang membantuku memungutnya." Para wanita saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Aku akan memungutnya." Wanita itu berlari ke semak-semak dan menemukan batu yang sama. Ketika ia kembali, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, batu itu berubah menjadi berlian di matamu, karena kau adalah wanita yang cantik dan berhati mulia." Semua wanita terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas, tapi kau belum membuat kami kagum sepenuhnya." Abu Nawas tersenyum, ia memegang 2 batu lainnya dan berkata, "Kalau begitu,
aku akan membuat kalian semua bahagia dengan cara sederhana ini. Bayangkan saja, setiap batu ini adalah hadiah kecil dariku. Apa kalian mau menerimanya?" Para wanita yang sudah terpesona oleh kecerdasan dan sikap ramahnya langsung mengangguk. "Kami mau, Abu Nawas. Kau memang pria yang berbeda dari yang lain." Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil membuat para wanita di pasar tergila-gila bukan karena wajah tampan atau kekayaan, tetapi karena kelucuan dan keunikannya. Hari itu, pasar ramai dengan cerita tentang Abu Nawas, si pria cerdas yang tahu cara mencuri hati semua orang tanpa perlu mencoba terlalu keras. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di istananya, merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam, yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawaban, dia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis, meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahun?" Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda." Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya. "Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?' Saya menjawab, 'Mungkin itu karena ada sumur ajaib di bawahnya.'" Kerumunan tertawa kecil menikmati analogi Abu Nawas yang unik. Abu Nawas melanjutkan, "Malaikat itu tersenyum dan berkata, 'Bayangkan, ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan-tangan gaib setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang sumur itu?' Saya menjawab, 'Mungkin para jin.' Malaikat itu tertawa dan berkata, 'Tidak, Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa.' Penduduk desa tertawa terbahak-bahak membayangkan jin-jin sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan, "Air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis, meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahun." Raja mengangguk, mulai memahami analogi Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tiba-tiba di tengah taman muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim, "Apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?" Penjual es krim menjawab, "Mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim." Malaikat itu tertawa dan berkata, "Cobalah, mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia." Kerumunan tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka. Raja Harun al-Rasyid tertawa dan terhibur oleh penjelasan cerdik Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Air Zam-Zam adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya, Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia." Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat, "Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa.
Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi, minumlah dengan penuh syukur dan keimanan. Kisah selanjutnya. Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar.
Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja. Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa, justru saya malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama."
Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya, ujar penasihat istana menyarankan. Usulan penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja, Paduka. Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana," jawab Abu Nawas. "Benar, Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah, Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana, nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh, kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah, ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung lawyer pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpinggal-pinggal, sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang cendekiawan yang sombong datang mendekatinya. Cendekiawan ini terkenal suka mempertanyakan segala sesuatu dengan cara yang aneh. Cendekiawan berkata, "Abu Nawas, aku ingin tahu pandanganmu. Katanya engkau orang yang cerdas. Jadi aku ingin menanyakan satu hal padamu." Abu Nawas yang sudah merasa ada yang aneh dari nada bicara si cendekiawan tersenyum dan menanggapinya dengan tenang. "Oh, tentu. Apa pertanyaannya?" tantang Abu Nawas. "Untuk apa sebenarnya surga dan neraka itu ada? Jika Tuhan Maha Baik, mengapa Dia tidak mengampuni saja semua orang dan membiarkan semuanya masuk surga? Apa gunanya neraka itu?" ujar cendekiawan. Abu Nawas berpikir sejenak.
lalu menatap cendekiawan itu dengan tatapan penuh teka-teki. Dia tersenyum licik, seakan sudah tahu bagaimana harus menjawab. Pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum aku menjawabnya, biarkan aku menanyakan sesuatu padamu, pinta Abu Nawas. Cendekiawan itu sedikit terkejut. Apa yang ingin kau tanyakan, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, bayangkan, engkau punya rumah yang indah. Di rumah itu ada taman yang cantik, makanan enak, dan segala yang kau butuhkan untuk hidup bahagia. Sekarang, apakah engkau akan membiarkan orang asing, pencuri, dan penjahat masuk begitu saja di rumahmu, bahkan tanpa izin? Cendekiawan terperanjat merasa bingung. Tentu saja tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke rumahku. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Nah, surga itu ibarat rumah Tuhan yang indah. Apakah kau pikir Tuhan akan membiarkan siapa saja masuk, bahkan orang yang tidak patuh dan berbuat jahat? Kalau begitu, untuk apa ada aturan kalau semua orang bisa masuk? Cendekiawan mulai terdiam, tapi masih ingin mencoba menantang. Lalu, mengapa Tuhan menciptakan neraka? Apa gunanya? Abu Nawas berpura-pura terkejut. Oh, tidakkah kau tahu, neraka itu diciptakan untuk mereka yang terlalu sering bertanya hal-hal aneh seperti ini. Kalau tidak ada tempat seperti neraka, di mana lagi kita akan menaruh orang-orang seperti itu? Cendekiawan itu tiba-tiba terdiam. Wajahnya memerah, bingung antara marah atau tertawa. Sementara Abu Nawas tertawa keras, puas dengan jawabannya yang kocak tapi penuh makna. Abu Nawas kemudian melanjutkan, lagi pula kau tahu, jika tidak ada neraka, orang-orang akan terlalu santai dan berpikir bahwa mereka bisa berbuat apa saja tanpa konsekuensi. Surga dan neraka itu seperti dua sisi koin. Satu memberikan harapan, yang lain memberikan peringatan. Cendekiawan akhirnya tertawa kejut dan mengangguk. Baiklah Abu Nawas, sepertinya kau benar. Kali ini aku kalah lagi. Kisah selanjutnya. Ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka, balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panas kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara yang lain Paduka? Misalnya, mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang,
Lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya, matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Titah Baginda Raja. Tibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku, titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada, dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya, supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan, kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara. Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya, Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam
Ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini, "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" Tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja, Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu, Paduka yang mulia? Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan yang dilontarkan Baginda Raja. "Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan," kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar hingga membuat keonaran?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. "Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Yang Mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu Yang Mulia," ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, "Agar mendapat hadiah," kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, "Kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas kian tersebar di seluruh penjuru negeri Baghdad. Cara menyelesaikan masalah Abu Nawas sangat nyeleneh, namun selalu memberi keputusan yang adil. Nama Abu Nawas pun sampai ke istana, hingga ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Suatu hari, Raja mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala, pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Baginda Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia," kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Baginda Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas.
Rombongan raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya, dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya, layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat raja tidak bisa menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. "Saya ini adalah Dewa Bumi Paduka yang mulia." Mendapat jawaban itu, raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan yang nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," pinta baginda raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat raja kagum. "Ampun baginda raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi, dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit," elas Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu, dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang secara adil tapi tanpa dipecah," tantang baginda raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas. 1 telur untuk baginda, karena baginda raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Dan yang terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur, kata Abu Nawas. Sejenak baginda raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud jawaban Abu Nawas. Tidak lama kemudian, raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu, karena kau telah berhasil membuat kami terhibur," ujar baginda raja. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang raja untuk menemaninya sekaligus memberikan perjalanan sulit kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.